Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Lionel Atta, dan berikut WSM News selengkapnya. Pemirsa, guna memperluas wawasan akademik mahasiswa, baru-baru ini Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Semarang menggelar seminar Accelerated Writing yang difokuskan pada penyusunan artikel untuk jurnal terakreditasi. Melalui seminar Accelerated Writing, mahasiswa dibekali pemahaman mendalam tentang cara menyusun artikel ilmiah berkualitas, sekaligus dorongan untuk memulai penelitian mandiri yang dapat dipublikasikan dalam jurnal resmi. Dengan tujuan nantinya karya ilmiah mahasiswa tidak hanya berstandar akademik tinggi, tetapi juga dapat diakui secara nasional maupun internasional. Hadir dalam kegiatan tersebut, Profesor Dr. Puji Lestari, dosen UPN Yogyakarta, dan Dr. Sri Syamsiah Lestari Syafi'i, dosen Ilmu Komunikasi USM. Keduanya memaparkan berbagai strategi penulisan dan standar terkini agar artikel mahasiswa dapat diterima di jurnal terakreditasi, termasuk panduan untuk menentukan kemana artikel penelitian ilmiah mereka harus diarahkan, serta cara memenuhi standar kualitas jurnal. Kalau saya kesan dulu tadi, saya seneng ya ikut melihat mahasiswa ikut dari awal sampai akhir, nggak ada yang keluar masuk, kemudian fokus dan aktif untuk diskusi. Apalagi ada mahasiswa yang mengirim artikel, nah kan sudah ada kemajuan kayak gitu ya. Pesan saya gitu ya, mahasiswa sudah punya ide, penelitian itu dilanjutkan gitu ya. Jadi harus ada diskusi antar mahasiswa, kira-kira hal yang menarik yang diteliti apa, saling diskusi supaya ilmu pengetahuannya juga berkembang kayak gitu. Nah, di kelompok-kelompok studi mahasiswa itu perlu dilakukan secara terjadwal untuk memotivasi mahasiswa ataupun memberikan wadah kepada mahasiswa kalau punya ide-ide. Itu penelitian, diteliti secara kecil-kecilan, kemudian didiskusikan, disampaikan, presentasikan. Nah, supaya ini ilmu komunikasi ini semakin berkembang di USM. Melalui seminar ini, mahasiswa tidak hanya diberikan pemahaman teknis dalam menulis, tetapi juga menumbuhkan semangat akademis di kalangan mahasiswa. Melalui pembekalan ini, diharapkan lahir peneliti muda yang produktif dan berintegritas, serta mampu mengharumkan nama Universitas Semarang di dunia akademis. Tim dosen Universitas Semarang menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di perumahan Wanamukti, Sambiloto, Semarang baru-baru ini. Dengan mengusung tema pelatihan penerapan K3 dan pemberdayaan pekerja konstruksi terhadap produktivitas kerja, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lapangan. Dalam kegiatan ini, tim dosen USM bekerja sama dengan Arta Jaya Konstruksi sebagai mitra pelaksana. Kegiatan yang diketuai oleh Talita Zafira STM Engineering bersama anggota tim Nur Fitriani Fatma Holida STMT, Irian Dwi Handayani SPD MPD, dan Widya Ayu Prawesti STMT ini disasarkan pada pekerja proyek pembangunan rumah kos di perumahan Wanamukti. Melalui pelatihan ini, para pekerja dibekali pemahaman mendalam tentang penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalkan risiko kecelakaan di lapangan. Selain itu, mereka juga diberikan pembekalan mengenai strategi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Kami melakukan pengabdian ini dengan latar belakang melihat pembangunan rumah kos itu merupakan konstruksi yang berskala kecil hingga menengah, sehingga pelatihan serta penerapan K3 ini dirasa perlu dan sangat penting untuk memberikan penambahan produktivitas kerja bagi para tukang serta para pekerja konstruksi yang ada di proyek tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan ini diharapkan
pekerja mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan selamat. Pelatihan ini merupakan wujud komitmen USM dalam mendukung penerapan budaya kerja aman dan produktif di sektor konstruksi. Melalui PKM ini, USM berharap dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Kami ucapkan terima kasih banyak, sekali lagi kami terima kasih kepada tim pengabdian dari Teknik Sipil Universitas Semarang telah memberikan edukasi terhadap kami, terhadap tim lapangan atau terhadap pekerja kami atas pentingnya K3 atau safety first ya, terkait dari perlindungan APD, kemudian keselamatan dari pekerja juga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak, dan itu sebagai penambah wawasan kami terhadap pekerja kami, dan rekan-rekan kami juga mempunyai wawasan lebih untuk melindungi dirinya sendiri terkait di pembangunan proyek kami yang sekarang ini. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya menggelar Kampung Budaya. Event tahunan ini digelar di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya dengan menampilkan parade budaya Nusantara dalam bidang seni, buana, dan kuliner. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari mahasiswa untuk menampilkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kampus agar budaya setiap daerah dapat terus terjaga dengan baik dan dikenal hingga ke mancanegara. Ratusan mahasiswa tumpah ruah di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya pada Sabtu 18 Oktober 2025. Mereka mengenakan berbagai baju adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ratusan mahasiswa ini mengikuti ajang Kampung Budaya yang merupakan program tahunan dari Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Dalam kegiatan tersebut ada lomba busana adat, parade budaya hingga pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah. Ketua Pelaksana kegiatan Rafa mengatakan bahwa Kampung Budaya digelar sebagai upaya untuk menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika di kampus UB. Zaman maka jati diri bangsa atau budaya-budaya dari daerah yang ada di Indonesia itu semakin terkikis. Maka dari itu kami selaku eksekutif mahasiswa memberikan wadah untuk forum daerah yang ada di Universitas Brawijaya untuk tetap mewariskan dan menjaga budaya-budaya dari masing-masing daerahnya. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pameran produk makanan dari berbagai daerah yang berjajar di sekitar lapangan Rektorat serta pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Bakti Lingkungan Foundation menggelar Gen Darling Movement Eco Journalism untuk Bumi Hijau. Kegiatan ini digelar pada Kamis 23 Oktober di ruang Umi Abdurrahman, kampus Vkom Unpad Jatinangor. Mengusung tagline "Karena Bumi Butuh Suara dan Aksi Kita", gerakan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan jurnalisme lingkungan. Kepala Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad, Profesor Uut Wahyudin, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menghadapi krisis lingkungan. Menurutnya, perlu ada sinergi kolaborasi melalui Pentahelix. Generasi muda ini yang menurut saya punya peran penting ya di dalam konteks pelestarian lingkungan, terutama ini terjadi krisis lingkungan, krisis iklim ya, antar pihak. Misalnya Pentahelix ini yang perlu dikembangkan lebih jauh, bagaimana kolaborasi antar berbagai unsur Pentahelix ini harus lebih disinergikan. Ia menambahkan pentingnya kolaborasi dalam menyampaikan pesan-pesan lingkungan secara efektif kepada masyarakat luas. Bagaimana juga mau tidak mau kita harus melibatkan generasi muda khususnya mahasiswa ini, karena mereka ini adalah sebagai mediator ya antara elemen-elemen Pentahelix tadi. Akademisi dengan mahasiswa akan lebih bisa berkolaborasi untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan terhadap masyarakat secara luas ya terkait dengan isu-isu lingkungan itu. Selain seminar, program ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengikuti mentoring, field trip, serta menayangkan karya tulis mereka di media ekoespos.id. Program ini diharapkan dapat mencetak agen perubahan yang mampu bersuara melalui tulisan.
Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pemirsa, dialog tahunan alumni dan mahasiswa dihadirkan Direktorat Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin yang mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pihak kampus. Sejumlah tokoh lintas profesi yang berbagi pandangan tentang pentingnya kolaborasi lintas generasi. Dialog tahunan alumni dan mahasiswa Universitas Hasanuddin berlangsung di Gedung Pertemuan Alumni Kampus Unhas Tamalan Real pada Jumat 17 Oktober 2025. Dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara alumni dan mahasiswa dalam membangun jaringan yang berdampak. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Hubungan Alumni Universitas Hasanuddin dan menghadirkan sejumlah narasumber lintas profesi. Di antaranya politisi Ismail Bahtiar SKMMM, akademisi Profesor Dr. Amiruddin Syam MKes, ekonom Dr. Syarkawi SEME, pengusaha Dr. Eka Sastra SEMSI, Direktur BUMN Sapri A. Pambulu PhD, serta Profesor Dr. Haji Murtir Jedawi SH SOS MSI dari PPIK Unhas. Dalam pemaparannya, para pembicara menekankan pentingnya 3 kompetensi dasar yang harus dimiliki mahasiswa sebagai calon profesional, yaitu attitude, kemampuan otak yang baik, dan keberanian. Ketiga kompetensi ini dianggap sebagai bekal pokok untuk mengasah kemampuan critical thinking dan problem solving dalam dunia nyata. Di sisi lain, para pembicara juga menyoroti hubungan antara mahasiswa dan alumni yang selama ini sering berjalan sendiri-sendiri. Filosofi keluarga Unhas dianggap perlu diperkuat agar hubungan antara mahasiswa, kampus, dan alumni dapat saling menguatkan. Menurut Profesor Dr. Haji Murtir Jedawi SH SOS MSI, pengurus pusat IK Unhas alumni adalah role model bagi mahasiswa yang secara sadar atau tidak sadar memberi pengaruh besar dalam pembentukan karakter dan arah karir. Oleh karena itu, sinergi antara mahasiswa, kampus, dan alumni perlu terus diperkuat agar menjadi kekuatan bersama dalam membangun Universitas Hasanuddin ke depan. Ia menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk membangun sinergi yang lebih kuat antara mahasiswa, kampus, dan alumni yang diharapkan dapat dilanjutkan secara berkelanjutan agar hubungan timbal balik semakin terjalin dan menjadi sumber kekuatan bersama. IK Unhas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Amran Sulaiman diakuinya telah secara aktif memberikan akses informasi dan fasilitas bagi mahasiswa untuk menyiapkan masa depan karir mereka. Berbagai program telah dilakukan mulai dari pembagian informasi lowongan kerja, arahan kawasan dunia kerja sebelum tamat, hingga kegiatan yang mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berproses dan tampil sejak di bangku kuliah. Ketua kita, Bapak Dr. Hajar Amran Sulaiman MP, selalu mencari ke jalan keluar, memberikan informasi kerja, lalu melakukan orientasi kerja, sehingga mereka telah tamat itu mereka memiliki bayangan tentang kemana mereka akan keluar, kemana mereka akan melangkah untuk mencari pekerjaan. Tapi kita harapkan juga di lingkungan Unhas agar supaya mempersiapkan anak itu sebelum tamat. Setelah tamat mereka punya wawasan tentang kerja, setelah tamat IK Unhas akan mengelaborasi itu menjadi sebuah mata rantai resultante antara Unhas ketika berproses, dan setelah tamat IK Unhas akan memfasilitasi orientasi kerja dan sebagainya. Profesor Murtir Jedawi menambahkan jika saran adalah doa, kritik adalah doa, dan masukan adalah perbaikan untuk masa depan. Semua harapan itu diarahkan untuk lebih menguatkan sinergi antara mahasiswa, kampus, dan alumni, sehingga Unhas semakin eksis, lebih prospektif, dan mampu menjangkau lebih luas di masa mendatang. Dan Universitas Hasanuddin diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tak hanya cerdas secara akademik, namun juga siap menghadapi dunia profesional dengan jaringan alumni yang solid dan berdampak. Deska Fraza, Unhas TV. Panas yang membakar dan angin laut yang dulu dianggap mengganggu, kini justru menjadi sumber kehidupan baru di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di pesisir utara Jawa yang selama ini identik dengan kemiskinan dan gelapnya malam, warga menemukan cara untuk memanen energi dari alamnya sendiri. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya, Lionel Atta, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung pesisir utara Demak, matahari terasa lebih dekat. Panas menyengat, angin laut berhembus nyaris tanpa henti, membawa aroma asin dari tambak-tambak yang memisahkan 9 dusun di desa ini. Inilah Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung,
desa kecil yang dikepung tambak air asin dan terpaan angin dari Laut Jawa. Setiap musim hujan, jalan sempit dan berubah jadi lumpur. Jembatan kayu yang sudah tua nyaris roboh, dan malam datang tanpa cahaya, gelap total. Gelap, Mas. Di sini yang gelap. Apalagi di sana kan ada makom. Gitu. Ada makom. Kalau ada penerangan kan jam 10 ke atas kan udah rasanya gimana gitu kan, ada rasa takut. Bertahun-tahun warga hidup tanpa penerangan. Jalan tambak gelap gulita menakutkan bagi siapapun yang melintas. Masih sama untuk jalan ke kota atau lewatnya jauh sini. Ke Demak, ke Semarang, ke sini juga bisa. Kalau lewat sana kan muter, Mas. Lebih dekat ke sini. Akhir tahun 2023 menjadi awal perubahan besar. Pemerintah Desa Banjarsari memanfaatkan dana desa bukan untuk jalan atau bangunan, tapi untuk membangun sistem listrik tenaga surya dan angin. Sistem hybrid sederhana yang lahir dari potensi alam pesisir. Energi terbarukan di Desa Banjarsari kita wujudkan dengan penggunaan dana desa untuk energi terbarukan. Kita memasang tenaga surya hibrid seperti saat ini di desa kita ini bisa memberikan pencahayaan dari ujung desa sampai dengan ujung desa. Ini salah satu wilayah yang mana jalan ini biasa dilalui oleh warga kami, namun tidak ada aliran listrik. Namun dengan adanya tenaga surya hibrid ini bisa membuat jalan ini jadi terang. Sore menjelang malam, satu persatu lampu di tepi tambak mulai menyala. Cahaya putih itu kini menjadi tanda kehidupan baru. Dari gelap yang dulu menakutkan, kini warga bisa beraktivitas hingga larut malam. Penerangan ini membawa rasa aman dan membuka harapan baru bagi desa pesisir. Karena wilayah kami itu kan wilayah dekat pantai, panasnya luar biasa, anginnya sangat kencang. Jadi kita manfaatkan sumber energi yang ada di sini dari surya dan angin. Sistem ini dirancang oleh tim dari Universitas Semarang dengan teknologi sederhana, panel surya 1.200 watt dan turbin angin 500 watt. Energi disimpan dalam baterai berkapasitas 3.600 watt, cukup untuk menyalakan 17 lampu selama 12 jam setiap malam. Menurut hasil penelitian di Jurnal Implementasi Ilmu Ekonomi Universitas Semarang 2025, teknologi ini mampu menghemat biaya energi hingga 17 juta rupiah dibanding listrik PLN dan menghasilkan energi hingga 12,9 megawatt per jam selama masa pakai 20 tahun. Pesisir Demak memiliki pola angin stabil dan arah tetap sepanjang tahun. Kondisi ideal untuk turbin angin vertikal berdaya rendah seperti yang digunakan di desa ini. Jadi energi hybrid PLTS-PLTB ini sistem kerjanya sangat sederhana, yaitu memanfaatkan angin dan tenaga matahari. Nah, angin yang berembus ketika menabrak baling-baling, itu akan memutarkan poros generator. Nah, kemudian generator itu menghasilkan energi listrik, kemudian listrik yang dihasilkan itu masuk ke dalam baterai. Seperti itu. Energi baru ini bukan hanya untuk penerangan jalan. Beberapa warga mulai memanfaatkannya untuk usaha kecil, salah satunya Muhammad Kanif, pengusaha milidi yang kini mengandalkan panel surya untuk proses pengeringan dan oven listrik. Usaha rumahan itu kini mempekerjakan 3 hingga 4 orang dengan keuntungan hingga 10 juta rupiah per bulan. Efeknya terutama waktu hujan itu sangat membutuhkan panel surya. Dan karena kalau
apalagi waktu listrik mati. Listrik mati kan harus pakai panel surya, sangat manfaat sekali. Nanti kipas-kipas berjalan buat produksi milidi kami. Selain listrik, desa ini juga mengembangkan teknologi desalinasi air asin menjadi air siap minum. Air dari embung desa diolah melalui sistem penyaringan sederhana, dan akhir tahun ini akan digerakkan dengan energi surya agar sepenuhnya mandiri. Ataupun ada diskusi dengan Pak Gub waktu warga masyarakat ataupun kelompok KP-SPAM Banjarsari Bergerak ini menyampaikan keluhan ataupun kendala tentang listrik. Nah, ke depan akan dipasang panel surya. Inovasi dari pesisir Demak ini kini mendapat perhatian nasional. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menilai Banjarsari sebagai desa pemula energi mandiri terbarukan dan akan mereplikasi sistem hybrid surya angin ini di 14 kawasan transmigrasi di Indonesia Timur mulai tahun 2026. Kemarin dari tahun 2024 dari Kementerian Desa PDT itu tim dari Jakarta ke sini dan akan merancang akan menggunakan sistem seperti ini akan dipakai di Indonesia bagian timur. Alhamdulillah kita dipercaya oleh Kementerian Transmigrasi itu untuk mereka meminta kami untuk membuatkan petunjuk teknis buah buku untuk bantuan instalasi energi baru terbarukan dari pembangkit listrik tenaga hibrid PLTS dan PLTP secara off-grid untuk rumah produksi di kawasan transmigrasi. Dari panas yang menyengat dan angin yang tak pernah berhenti berhembus, lahirlah sumber energi baru bagi warga pesisir Demak. Dari sinilah cahaya mulai menyala, bukan hanya menerangi jalan, tapi juga masa depan desa di tepi Laut Jawa.